47. Membayar biaya untuk bicara. Ketika melihat tempat pertemuannya, Bastian merasa ragu. Sebab restoran itu adalah restoran paling mahal yang ada di timur Jakarta. Menu-menunya biasa ditemui di restoran lain, tapi harganya jauh lebih tinggi dari pasaran. Semua itu karena tempat dan juga gengsi yang dibangun oleh restoran karena mereka mengincar kalangan atas. Kamu yakin ingin bertemu di sana? Itu restoran mahal, loh. Harga menu di sana juga sangat tidak masuk akal, kata Bastian. Mau bagaimana lagi? Dia cuma mau ketemu di sini. Tapi, sudahlah, kamu nggak perlu khawatir. Gak masalah kalau aku mengeluarkan uang banyak di sini, yang penting aku bisa membeli perusahaan itu, ujar Alexa. Bastian mencebik seraya mengangkat kedua bahunya. Jika sudah begitu, dia tidak mungkin untuk memaksa mengubah tempat. Walaupun sangat mudah bagi Bastian untuk membayar seluruh tagihan makanan dan minuman di restoran itu atau bahkan membeli restorannya sekaligus, tapi saat ini dia tidak mungkin melakukan itu di hadapan Alexa. Kamu pesan apa? Tulis saja sendiri. Seru Alexa seraya memberikan menu kepada Bastian setelah dia menulis makanan dan minuman yang dia pesan. Pria itu mengambil menu dan memilih makanan dan minuman yang paling murah. Dia tidak mau membebankan Alexa. Tapi walau begitu, harga makanannya tetaplah mahal, 500.000 untuk makanan termurah dan 150.000 untuk minumannya. Tidak lama berselang, dua pria datang. Yang satu mengenakan pakaian formal dan yang satu lagi mengenakan pakaian serba hitam. Wah, panas banget di luar sana. Keluh seorang pria yang berpakaian formal sambil duduk. Pria itu tampak angkuh karena tidak mau menyapa Alexa dan Bastian. Tentunya hal ini membuat Bastian merasa sedikit kesal. Doni, pesankan minuman untukku. Pesankan juga makanan terbaik di restoran ini. Seru pria itu kepada anak buahnya yang berpakaian serba hitam. Baik Pak Andre, ucap Doni yang berdiri di belakang Andre. Setelah itu barulah Andre mendapat Alexa. Bagaimana? Apa yang ingin dibicarakan? Tanya Andre. Alexa yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Andre, langsung memperbaiki duduknya. Wanita itu kemudian memeriksa kembali kontak jual beli yang sudah disiapkan, berjaga-jaga jika ada yang salah, termasuk nominal harga yang akan ditawarkan kepada Andre. Alexa sebelumnya memang ingin menekan harga sampai 15 miliar. Tapi jika tidak bisa, dia akan membuka nilai sampai di angka 18 miliar. Sebab dia tahu kalau setelah mengakuisisi perusahaan, dia akan mengeluarkan banyak uang untuk biaya operasional. Alexa pun berkata, jadi begini, aku tertarik sekali dengan perusahaan milik Pak Andre. Aku sudah mempelajari tentang industri teknologi termasuk game mobile dan sejenisnya. Sebelumnya aku berpikir untuk mendirikan perusahaan berbasis teknologi dengan konsentrasi game mobile, tapi untuk perizinannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi lebih baik kamu bicarakan langsung kepada intinya. Waktu yang aku punya tidak banyak. Jadi, silakan. Seru Andre. Makanan dan minuman yang dipesan oleh anak buahnya datang. Alexa membiarkan pelayan menaruh makanan dan minuman ke atas meja terlebih dahulu. Barulah setelah pelayan itu pergi, Alexa melanjutkan pembicaraan. Oke, intinya aku ingin membeli perusahaan layan teknologi milik Pak Andre. Ini penawaran yang aku berikan, ucap Alexa seraya memberikan kontrak jual beli yang sudah dia siapkan. Andre hanya melihatnya saja, tanpa niat sedikit pun untuk menyentuh. Pria itu minum mojito leci miliknya terlebih dahulu sebelum merespon niat dari Alexa. Jadi kamu ingin membeli perusahaanku? Baiklah, biarkan aku 50 miliar dan aku akan melepaskannya kepadamu. Ucap Andre, serius. 2R. Alexa dan Bastian terkejut mendengar yang diberikan oleh Andre yang naik 150% dari harga pasar. Harga itu benar-benar di luar perkiraan Alexa. Dan ini sangat tidak masuk akal. Sebuah perusahaan kecil yang tidak besar laba pendapatannya, dijual dengan harga 50 miliar. Alexa tidak sanggup untuk membelinya. Pak Andre, perusahaan layan teknologi, menurut harga pasar hanya berada di kisaran 20 miliar saja. Perusahaan Bapak itu tidak memiliki pendapatan yang baik, serta tidak ada satupun produk yang memiliki value tinggi. Jadi menurutku harga 15 miliar sudah cukup baik, ucap Alexa, keberatan dengan harga yang sangat tinggi.
Hahaha, 15 miliar. Kamu jangan bercanda. Kalau nggak sanggup beli, seharusnya kamu nggak banyak bicara dan memintaku untuk bertemu. Waktuku sudah terbuang banyak dengan pertemuan ini. Kesal Andre. Alexa tampak gusar. Jika seperti ini, dia sudah membayangkan kalau pertemuan akan menemui titik temu. Harga yang diberikan oleh Andre sangat tidak masuk akal. Aku belikan kamu waktu 10 detik untuk berpikir, mau beli atau enggak. Ucap Andre. Kemudian Andre menarik lengan jas kiri, melihat ke arah jam dan mulai menghitung mundur, 10 detik. 1, 2. Wajah Alexa memerah. Dia sedikit panik dengan kondisi ini. Jika tidak berhasil membeli perusahaan itu, dia tidak tahu lagi apa yang akan dia lakukan ke depannya. Aku pikir waktu kalian sudah habis. Kalau begitu aku permisi dulu, ucap Andre. Tapi Pak Andre, bisakah kita bicarakan mengenai nominalnya lagi? Serasa siapapun orangnya nggak akan tahu untuk membeli perusahaan Bapak semahal itu, kata Alexa, mencoba untuk menahan Andre. Harganya sudah net, aku nggak mau lagi untuk bernegosiasi. Terima kasih, ucap Andre sambil berdiri. Setelah itu Doni berjalan mendekati dan memberikan secari kertas kepada Alexa. Ini adalah biaya untuk berbicara dengan Pak Andre. Silakan dibayar, ucap Doni. Boom. Alexa dan Bastian terkejut mendengar ucapan dari Doni. Apa? Membayar biaya untuk bicara? Bukankah aku sedang bertemu untuk membicarakan bisnis? Kenapa kamu meminta bayaran seperti aku sedang mengundang seorang narasumber? Tanya Alexa, bingung. Memang sudah seperti itu peraturannya. Karena Pak Andre sudah meluangkan waktu untuk bicara denganmu yang pada akhirnya membawa pada kesia-siaan, jadi ini adalah uang pengganti waktu Pak Andre yang terbuang sia-sia, jelas Doni. Bastian mengambil kertas itu dan melihat isinya. Gila, 10 miliar. Kalian mau memeras istriku. Protes Bastian seraya menggebrak meja. Alexa terkejut mendengarnya. Dia pun langsung mengambil kertas itu dan melihatnya. Wanita itu langsung sesak napas ketika melihat nominal yang tercatat di sana. 10 miliar untuk sebuah pertemuan yang tidak lebih dari 5 menit. Mereka benar-benar ingin memeras. Kenapa? Kamu nggak mau membayarnya? Oke, nggak masalah. Kalau begitu, sebagai gantinya kalian serahkan masing-masing satu kaki kalian, kata Andre. Pria itu kemudian menoleh ke arah Doni dan berkata, Doni adalah petarung level A dalam martial arts. Kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Dengan sekali pukulan dia bisa membuat seekor sapi mati. Kalian nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Doni, potong masing-masing satu kaki mereka. Seru Andre. Baik Pak Andre, ucap Doni seraya mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya. Kemudian pria bertubuh 180 cm itu memalingkan wajahnya kepada Bastian dan Alexa secara bergantian. Senyuman pun menghiasi wajahnya. Aku akan memotong kaki kalian dengan cepat. Jadi kalian nggak akan merasa tersiksa. Tenang saja, ucap Doni, menyeringai. Tubuh Alexa langsung lemas. Dia sangat ketakutan membayangkan kakinya akan dipotong oleh Doni. Dia berpikir kalau Doni tidak akan bisa dilawan dan Bastian tidak akan bisa melindunginya. Tubuhnya gemetaran dengan hebat. Dan tiba-tiba, tubuhnya ambruk. Alexa pingsan. 48, ingin uang. Silakan ambil. Melihat istrinya pingsan, Bastian dengan sigap langsung menangkap tubuh istrinya agar tidak jatuh ke lantai. Kemudian dia pun mengangkat tubuh istrinya dan meletakkan ke kursi panjang yang ada di pinggir restoran. Kondisi restoran sedang sepi, maka dari itu Bastian bisa leluasa meletakkan istrinya di atas kursi panjang. Dua orang karyawan wanita restoran itu langsung menghampiri Alexa untuk membantu mengecek kondisi Alexa dan mencoba menyadarkannya. Bastian begitu geram dengan kedua orang itu. Dia pun menghampiri kedua pria itu untuk menyelesaikan masalah. Kalian, kalau mau membuat keributan aku persembahkan untuk pergi dari restoran ini. Seru seorang pria yang merupakan manajer restoran. Diam kamu, mau kurobek mulutmu, seru Doni dengan mata yang melotot. Sang manajer restoran itu pun langsung terdiam. Dia tidak berani untuk melawan karena dia mendengar jika Doni adalah seorang petarung martial arts level A. Kalian mau uang? Sangat mudah bagiku untuk memberikan kalian uang 10 miliar. Jangankan 10 miliar, 100 miliar pun mudah bagiku untuk memberikannya,
kata Bastian dengan mata yang menatap tajam ke arah Andre. Hahaha, kamu bisa memberikanku 100 miliar. Wow, hebat sekali. Kalau begitu berikan padaku 100 miliar, aku akan sangat senang sekali memiliki uang sebanyak itu, kata Andre. Tapi Pak, apakah kamu yakin kalau orang ini punya uang sebanyak itu? Lihat saja penampilannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku perkirakan tidak lebih dari 300.000 saja, ucap Doni dengan menatap sinis ke arah Bastian. Bastian tidak menanggapi mereka dengan perkataan. Namun dia mengambil dompetnya dari saku belakang celana jeans yang dia kenakan dan mengeluarkan kartu debit GMI Bank dan meletakkannya di atas meja. Andre terkejut melihat kartu debit yang dikeluarkan oleh Bastian. Dia sangat tahu kartu itu kartu apa, sebab dulu dia pernah memiliki kartu itu sebelum ekonomi keluarganya jatuh. Itu kartu debit GMI Bank. Itu benar-benar punyamu? Tanya Andre. Andre kemudian mengeluarkan kartu kredit GMI Bank dan meletakkannya di atas kartu debit. Andre makin tercengang melihat kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bastian. Dia benar-benar orang kaya. Andre tersenyum dengan sangat lebar setelahnya. Dia merasa kalau hari ini adalah hari keberuntungannya. Ingin memeras orang sebanyak 10 miliar, tapi dia malah mendapatkan 100 miliar. Anak muda, aku nggak ngangka kalau kamu punya uang sebanyak itu. Punya kartu debit dan kartu kredit di bank terbesar di dunia adalah sebuah kemewahan. Aku sangat tahu kalau minimal orang yang memiliki kartu kredit adalah nasabah yang memiliki uang paling sedikit 100 miliar selama 2 tahun penuh, tidak boleh berkurang sedikit pun, kata Andre, tersenyum puas. Bastian tidak banyak bicara. Dia pun kemudian duduk di kursi sambil menyalakan rokok. Tidak ada protes dari mulut Andre maupun Doni. Mereka memaklumi tindakan yang dilakukan oleh Bastian karena pria itu memiliki uang yang banyak. Bastian menghisap rokoknya dalam-dalam. Lalu dia membuangnya. Jadi kamu mau uang 10 miliar atau 100 miliar? Tanya Bastian, dingin. Kaki kanan Bastian disilangkan ke atas kaki kiri dan tangan kirinya direntangkan ke kursi di sebelahnya. Andre kembali duduk di kursi. Dia tidak keberatan habiskan waktu lebih lama bersama dengan Bastian. Sebab uang yang dia dapatkan, cukup untuk hidupnya selama setahun. Kalau ditanya seperti itu, ya, aku milih 100 miliar. Sangat bodoh kalau aku memilih 10 miliar, kata Andre. Iya enggak, Don? Ah, itu benar sekali Pak Andre. Ucap Doni yang berdiri di belakang Andre sambil tersenyum. Bastian menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, kalau begitu, ambil kartu debitku dan kamu transaksi sendiri. Aku akan memberikan nomor PIN-nya. Tapi, dengan satu syarat. Andre yang akan langsung mengambil kartu debit itu, menghentikan tindakannya sejenak. Syarat, kamu masih mau bermain denganku. Kamu nggak ngerti situasi yang sedang terjadi. Tanya Andre dengan kening yang berkerut dan wajah yang tampak kesal. Tentu, kamu ingin uang 100 miliar tanpa syarat. Mimpi, ucap Andre. Andre menahan emosinya. Lalu, dia berkata, apa? Katakan saja. Bastian menganggukkan kepalanya seraya berkata, sangat mudah. Kamu hanya perlu mengambil kartu kredit ini dari atas meja. Kalau kamu bisa mendapatkannya, aku akan memberikan uang itu. Hanya itu, tanya Andre. Bastian menganggukkan kepalanya. Kemudian Andre menggerakkan tangannya dengan cepat untuk merebut kartu debit bank milik Bastian dari atas meja. Ketika tangan Andre sudah dekat, Bastian menyentil korek gasnya yang ada di atas meja. Dan dengan keras mengenai tangan Andre. Au! Andre langsung memegang tangan kanannya yang terkena korek gas itu dengan tangan kirinya. Apa-apaan kamu? Geram Andre. Tantangan dong. Aku kan kasih syarat kalau kamu bisa mengambil kartu debit ini, aku akan memberikannya, kata Bastian. Mendengar itu, Andre langsung menggerakkan tangan kirinya untuk mengambil kartu debit itu. Tapi sebuah garpu melesat dan menusuk punggung tangan Andre hingga membuatnya lecet dan berdarah. Au, kurang ajar kamu. Benar-benar ingin mempermainkanku rupanya. Geram Andre. Bagaimana mempermainkanmu? Yang kita mainkan saja adalah sebuah permainan. Masa begitu saja kamu langsung marah? Lemah sekali, kawan. Ucap Bastian seraya menurunkan kakinya dan kedua tangannya kini berada di atas meja. Omong kosong. Geram Andre.
Kemudian pria itu menoleh ke arah anak buahnya seraya berkata, Andre. Hajar dia dan paksa dia untuk memberikan kartu debit beserta nomor PIN-nya. Baik Pak, ucap Doni. Kemudian Doni langsung menghampiri Edward dan melepaskan sebuah pukulan yang mengarah ke wajah Bastian. Orang-orang yang sedang melihat kejadian ini, semuanya sudah berpikir kalau Bastian akan habis. Pasalnya orang dilawan adalah seorang petarung martial arts yang memiliki level A. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencapai level itu. Dan tentunya harus melewati banyak pertarungan tanpa dengan didominasi kemenangan. Namun, semuanya tercengang ketika Bastian dengan mudah menghindari pukulan dari Doni dengan menggerakkan sedikit tubuh ke arah kiri pada waktu yang tepat. Hanya dari pukulan yang dapat dihindari, Doni pun langsung menyerang kembali Bastian dengan tangan kirinya. Kali ini Bastian tidak mengelak namun dia menangkis pukulan itu dengan tangan kanan yang diangkat ke atas dan menutupi wajah. Bastian melihat posisi perut Doni yang terbuka, membuatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pria itu pun langsung menendang perut Doni hingga membuat pria itu mundur 5 langkah. Boleh juga kamu. Bersiaplah untuk menerima seranganku berikutnya. Ucap Doni. Bastian gini langsung berdiri untuk menghadapi Doni. 5 pukulan beruntun yang dilesatkan oleh Doni dapat ditangkis oleh Bastian. Walaupun tidak bisa disebut kalau Bastian bisa menangkis dengan mudah, tapi nyatanya seluruh ruangan Doni tidak bisa mengenai tubuh Bastian. Doni terdiam sejenak. Dia mengumpulkan tenaganya terlebih dahulu dan kemudian dia mengambil ancang-ancang. Bastian pun menguatkan kuda-kudanya. Matanya pun tidak lepas dari Doni dan sangat fokus. Rasakan ini, pekik Doni. Pria itu pun berlari 3 langkah dan melompat sambil melepaskan pukulan. Bastian melompat namun bukan ke samping atau ke belakang melainkan dia melompat ke depan. Lalu dia berguling. Pukulan Doni pun kembali tidak mengenai apa-apa. Dan ketika Doni berbalik arah, Bastian langsung melepaskan sebuah pukulan yang mendarat pesawat di rahang Doni hingga membuat pria itu tergeletak. Semua orang yang melihat kejadian ini, tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Bastian bisa mengalahkan Doni. Apa? Doni yang baru saja naik tingkat ke level A dalam martial arts, bisa kalah dari bocah ingusan. Ini nggak mungkin, ucap Andre, tidak percaya. Bastian kemudian menoleh ke arah Andre. Bagaimana? Kamu masih menginginkan uangku? Tanya Bastian. Andre menatap Bastian. Lalu dia tertawa. Hahaha, jelas saja. Tunggu, aku akan membuatmu memohon ampun dan menyerahkan uang itu dengan kedua tanganmu. Ucap Andre. Kemudian pria itu pun mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Kalian masuk ke dalam restoran, sekarang. Bersambung.